Gambarannya seperti itu Pak ya. Kalau lihat ini redaksinya, aduh maknanya ngeri banget Pak. Tarikul jamaati, orang yang meninggalkan sholat jamaah tanpa ada alasan, tanpa ada udzur, la yajidu rihal jannati, nanti kelak mereka tidak akan menemukan baunya surga. Wa tarikul jamaati mal'unun fid dunya wal akhirah, orang yang meninggalkan sholat jamaah mal'unun fid dunya wal akhirah, dilaknati, benci oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Man mana'a hudurul jamaati mana Allah minhu syahada, orang yang enggan hadir untuk sholat jamaah. Jadi babar belas orang itu nggak pernah untuk sholat jamaah, sholatnya selalu nggak tahu tuh sholatnya di rumah apa di mana gitu. Nggak pernah hadir ke masjid, nggak pernah hadir ke musola, nggak pernah ikut sholat jamaah. Orang kalau udah seperti itu, man mana'a hudurul jamaati mana Allahu lahu bisyahada, orang kalau enggan hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, Allah menolak kesaksiannya, Allah menolak syahadatnya. Jadi saking benci Nabi seperti itu, sallimu alal yahudi wan nasara wala tusallimu ala yahudi ummati, bersalamlah kalian kepada orang Yahudi dan Nasrani yang asli, tapi jangan kalian bersalam dengan Yahudinya umat. Siapa itu Yahudinya umat Muhammad? Yaitu alladzina yasma'unal adzan wal iqamah, mereka mendengar suara adzan dan iqamah tapi dia tidak mau, wala yahdurunal jamaah, mereka tidak mau hadir mengikuti sholat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Geria Lebakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya semoga senantiasa diberkahi Allah dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Semoga dimuliakan oleh Allah dunyan wa ukhron, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain dan karunia-Nya kepada kita semua, amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini bab fadhailul amal. Referensinya kitab Durratun Nasihin halaman 138 bawah, baris 1 2 3 4 5, baris kelima ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Atani Jibrailu wa Mikailu alaihimassalamu faqala ya Muhammadu innallaha yaqra'ukas salamu wa yaqulu laka tarikul jama'ati min ummatika la yajidu rihal jannati wa in kana amaluhu aktsaru min amali ahlil ardi wa tarikul jama'ati mal'unun fit dunya wal akhirah. Atani nekani ingsun sapa Jibrailu malaikat Jibril wa Mikailu lan malaikat Mikail alaihima iku tetep ing atase malaikat Jibril dan Mikail assalamu utawi keselamatan. Faqala mongko ngendika sapa Jibril dan Mikail ngendika ya Muhammadu wahai Nabi Muhammad innallaha sak temene Allah iku yaqra'uka kirim salam ing sapa Allah yaqra'uka kirim ing sira sapa Allah assalama ing salam wa yaqulu lan ngendika sapa Allah laka maring sira ngendikane tarikul jamaati utawi wong kang tinggal salat jamaah min ummatika sangking umatmu iku laya jitu ora bakal nemu sapa ummatika nemu rihal jannati ing ambune swarga wa ingkana lan senajan ana apa amaluhu amale ummatika iku aksara luwe akeh apa amalu min amali ahlil ardi saking ngamale penduduk bumi. Artinya ngerti Pak? Gambarannya seperti itu Pak ya. Kalau lihat ini redaksinya aduh maknanya ngeri banget Pak. Ngeri banget. Qala alaihi salatu wassalam, ini Nabi bersabda dalam hadisnya. Atani Jibril wa Mikail, malaikat Jibril dan Mikail datang kepadaku, disampaikan pada umatnya. Kemudian kedua malaikat Jibril dan Mikail ini menyampaikan kepada Nabi ya Muhammad yaqra'uka salam, Allah kirim salam kepada engkau ya. Ini malaikat Jibril dan Mikail ini adalah apa? Sahabat Nabi, setiap saat selalu menjaga kondisi Nabi, setiap saat setiap waktu menyampaikan kabar berita dari Allah. Pada saat ini Allah kirim salam kepada engkau wahai Nabi Muhammad, dan Allah mengatakan wa yaqulaka, menyampaikan seperti ini, tarikul jamaati, orang yang meninggalkan sholat jamaah, terutama sholat fardu, sholat 5 waktu. Orang yang selalu meninggalkan sholat jamaah dari umatmu, apa dampaknya? Jika ada umatmu yang meninggalkan sholat jamaah tanpa ada alasan, tanpa ada udzur, la yajidu rihal jannati, nanti kelak mereka tidak akan menemukan baunya surga, seperti orang linglung. Jadi ibaratnya kita mau mencari alamat, ini enggak ada yang ditanyain,
alamannya nggak tahu, yang ditanya nggak ada, bingung ini mau kemana. Jadi baunya surga dia nggak akan mencium sedikit pun. Kemudian dikasih catatan lagi, wa in kana amaluhu, biarpun dia amalnya banyak, min amalil ahlil ardi, biarpun dia itu katakanlah orang yang paling banyak amalnya. Jadi catatannya adalah apa? Sholat jamaah. Sholat jamaah. Karena apa? Ini sholat jamaah penting. Penting sampai Nabi menyatakan seperti ini. Sampai Nabi menyatakan seperti ini menggambarkan bahwa sholat jamaah itu penting. Sehingga dalam ilmu fikih sholat jamaah adalah ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunat muakkad. Imam Syafi'i mengatakan sunat muakkad. Sunat muakkad itu apa? Kekuatannya di bawahnya fardu, kewajiban. Setelah wajib muakkad, sunat tapi sangat dianjurkan. Karena apa? Sangat penting. Karena apa? Sholat jamaah ini bagian daripada apa? Penyempurnaan sholat kita secara munfarid. Sholat kita secara munfarid apa? Supaya lebih sempurna dikerjakan dengan sholat jamaah, terutama di masjid. Manfaatnya banyak sholat jamaah di masjid. Watarikul, terusnya Nabi menyampaikan wa tarikul jamaati mal'unun fid dunya wal akhirah. Orang yang meninggalkan sholat jamaah mal'unun fid dunya wal akhirah, dilaknati, benci oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Fa idza kana moko nalikane ana apa hadza hali tarikil jamaati, iki tingkai wong kang tinggal jamaah, apabila orang yang meninggalkan sholat jamaah seperti itu, redaksinya pesan Nabi seperti itu, fama halu tariki sholat, fama halu tariki sholat, mongko hali kaya apa tingkai wong kang tinggal sholat. Orang tinggal sholat jamaah ada seperti itu, apalagi orang yang tidak mengerjakan sholat sama sekali. Orang yang tidak mengerjakan sholat sama sekali, berarti apa? Ancamannya lebih berat. Ancamannya lebih berat, siksanya lebih berat. Siksa di dunia tidak seberapa, tapi wala adzabul akhirati akbaru. Siksa di akhirat lebih berat, lebih pedih. Lau kanu ya'lamun, jika kalian mengetahui. Yang ada hubungannya dengan taklim tadi pagi, malaikat yang dicoba oleh Allah untuk dijadikan manusia enggak kuat karena dia melanggar perintah Allah, melanggar janji Allah. Akhirnya dia apa? Suruh milih, kamu pengen disiksa di dunia apa disiksa di akhirat? Saya lebih baik disiksa di dunia daripada disiksa di akhirat. Malaikat seperti itu. Karena apa? Gambarannya malaikat yang sudah tahu kondisi betapa kalau Allah sudah murka, Allah sudah melaknat dengan melimpahkan azabnya, terutama azab di akhirat. Nah, begitu pentingnya sholat jamaah, sehingga Pak Imam sahabat Umar bin Khattab mengatakan dalam asarnya, lal islama illa bil quwwah wala quwwata illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imamah wala imamata illa bit ta'ah wala ta'ata illa fi ta'atillah. Islam
yang ada di lingkungan kita, yang kita bawa, itu Islam tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berkembang dengan sendiri-sendiri kecuali illa bil quwwah, kecuali dengan kekuatan. Berarti kita sebagai orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah lewat para nabi kita, lewat guru-guru kita, kita harus kuat untuk memegang agama. Jangan sampai lemah. Kalau kita lemah, enggak akan mencapai tujuan. Orang kalau lemah enggak bisa jalan, berangkang sampai kapan? Bisa, tapi prosesnya lama. Wala quwata illa bil jamaah, kekuatan tidak akan bisa berjalan kecuali dengan jamaah. Enggak bisa berdiri sendiri. Jamaah itu berarti apa? Harus ada ketuanya, harus ada jamaahnya, harus ada yang mengkoordinir. Ini semua apa? Menurut apa? Umar bin Khattab. Untuk itu yuk kita majukan kegiatan religi agama kita di tengah lingkungan kita lewat satu tempat di masjid yang kita cinta ini. Kegiatan apapun, terutama sholat 5 waktu, minimal kalau kita nggak bisa ngisi ke masjid, hadir ke masjid 5 waktu, nggak mungkin, karena kita komunitas kita apa, pada kesibukan masing-masing. Minimal ya sholat maghrib, yuk kita ramekan. Tidak bisa setiap hari, minimal satu minggu, hari Sabtu, Minggu libur, yuk maghrib kita penuhin masjid Al-Ikhlas. Maghrib belum sempat sampai rumah, isya dan subuh. Minimal apa, sehari semalam jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan sampai meninggalkan jamaah sholat 5 waktu. Biarpun kita nggak bisa melaksanakan sholat jamaah di masjid komunitas kita, mungkin di mana tempat kita berada, di manapun kita berada, ada kesempatan kita untuk sholat jamaah, masjid, di musala, di mana kita sempat beristirahat, laksanakan. Jangan sampai sehari semalam kita tidak sholat jamaah. Terutama sholat isya dan sholat subuh, karena itu pahalanya paling besar. Barang siapa yang sholat jamaah, sholat isya dengan berjamaah, berarti seakan-akan dia sholat separohnya malam. Begitu juga subuh, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, seakan-akan dia sholat malam penuh. Itu pahala seperti itu. Tujuannya apa? Untuk memotivasi kita semua untuk meramaikan sholat jamaah. Itu wa tarikul jamaati mal'unun fid dunya wal akhirah. Orang yang meninggalkan sholat jamaah dilaknat, dibenci Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah, karena dalam redaksi yang lain ya, mungkin apa, sedekah kita kurang, puasa kita mungkin banyak kekurangan, haji kita, umroh kita enggak ada biaya, enggak ada rezeki untuk ke sana. Untuk menutupi kekurangan itu semua dengan sholat jamaah. Dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Itu dulu sering kita baca kalau sholat isya. Karena sekarang udah ada mushaf besar. Nah, udah fokus isya subuh, kalau kita jadi yang imamnya fokus untuk itu ya. Alhamdulillah itu udah sampai juz 14 Pak ya. Udah sampai juz 14 surat An-Nahl. Cuman kalau subuh ini mata masih sepet, bacanya agak kriep-kriep itu Pak. Banyak agak kriep-kriep. Mal'unun fid dunya wal akhirah. Ya, orang yang tinggal sholat jamaah seperti itu, apalagi orang yang tidak mengerjakan sholat jamaah. Berlagi dari surat apa? Az-Zumar, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Wasiqa digiring, alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa,
Dikirim kemana? Ilal jannati zumaro, secara berjamaah. Mereka orang-orang yang taat kepada Allah, menjaga ketaatannya, termasuk menjaga sholat jamaah, nanti kelak akan digiring ke surga dengan jamaahnya. Yang masuk ke dalam surga pertama golongan para nabi, para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para abror, para ulama. Nah kemudian yang berikutnya adalah apa? Para jamaah, orang-orang melaksanakan ketaatannya dalam berjamaah, dalam taklim, dalam sholat jamaah, dalam kegiatan apapun untuk memajukan agama Allah. Dikirim ke dalam surga. Wa qala lahum wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika mereka sampai di depan pintu gerbang surga, bukan pintu gerbang Grial Bawang 1 Pak ya, pintu gerbang surga. Begitu sampai pintu gerbang surga, futihat abwabuha, pintunya dibuka. Yang ngetok siapa? Nah, pintu surga itu tidak ada seorang pun yang masuk pertama kali kecuali yang menotok Nabi Muhammad, ana awwaluman yaqra'u babal jannati, akulah orang yang mengetok pintu surga pertama kali sebelum orang-orang lain menotok pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, wa qala dan mengatakan lahum terhadap mereka, kepada mereka, khazanatuha penjaga surga. Wa qala khazanatuha salamun alaikum, tidak usah banyak pertanyaan. Kalau mereka sudah di depan pintu surga, ya sudah ada di pintu surga, berarti mereka sudah melalui berbagai proses seleksi, penelitian penelitian atau apa itu Pak? Pemeriksaan. Berarti ini orang apa? Orang istimewa. Langsung malaikat menjawab salamun alaikum. Dah diucapkan selamat datang. Selamat ya. Selamat Pak Muhyiddin, selamat Pak Guru Yusuf, selamat Pak Ujang, selamat Pak semua, karena selamat. Diajak selamat malaikat. Selamat, kamu adalah penduduk surga. Ya. Mungkin bacaan Quran kita sehari semalam berapa kali belum memenuhi itu semua. Infak sedekah kita belum semua. Tapi mungkin dengan rajin, dengan istiqomah sholat jamaah kita, itu yang akan menghantarkan wasilah kita didekatkan oleh kenikmatan Allah berupa pintu surga. Kama qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama koyok keterangan kolang di kosopaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula yulazimu al masjida fashhadu lahu bil iman. Idza ra'aitum nalikane ningali ingsun ar-rajula ing wong lanang yulazimu nglanggengake sapa rajul al masjida ing masjid, fashhadu mongkon nakse ana sira lahu maring rajul bil imani kelawan iman. Ini sabda Nabi. Idza ra'aitumur rajula, jika engkau melihat seseorang yulazimu al masjidah, tetap berjalan menuju ke masjid dalam kondisi apapun ya. Jadi dia tetap dalam situasi apapun menuju ke masjid. Tentunya ke masjid dalam rangka apa? Sholat berjamaah, dalam rangka menghidupkan masjid, dalam rangka taklim, dalam rangka apapun, tujuannya li'ilali kalimatillah, untuk menjunjung agama Allah. Kalau ada seseorang mereka tetap
untuk menuju ke masjid, kemudian kata Nabi, fasyhadu lahu bil iman, saksikan permintaan para nabi terhadap apa? Saksikan bahwa orang tersebut adalah kategori orang yang beriman, kategori orang yang beriman. Bahwa apa itu kalimat sebelumnya ya, bahwa kalimat sebelumnya keterangan ya, man mana'a hudurul jamaati man Allah minhu syahada, orang yang enggan hadir untuk sholat jamaah. Jadi babar belas orang itu nggak pernah untuk sholat jamaah, sholatnya selalu nggak tahu tuh sholatnya di rumah apa di mana gitu, nggak pernah hadir ke masjid, nggak pernah hadir ke musola, nggak pernah ikut sholat jamaah. Orang kalau udah seperti itu, man mana'a hudurul jamaati mana Allah lahu bisyahada, orang kalau enggan hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, Allah menolak kesaksiannya, Allah menolak syahadatnya. Loh, berat Pak ya. Nah, berarti apa? Sholat jamaah ini banyak manfaatnya, banyak hikmahnya, banyak faedahnya. Jadi jika kalian melihat seorang selalu datang ke masjid, ya tujuannya untuk meramaikan, menghidupkan rumah Allah, fasadu, maka catatlah bahwa orang itu adalah orang-orang yang beriman, kategori iman. Kama qala Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Innama ya'muru, sak temne wong kang rameake masa sopeman masajidallahi ing pira-pira masjid Allah, iku man wong amana kang iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Jadi kalau ada kalimat diawali dengan inama, ini artinya apa? Hanya orang-orang yang meramaikan masjid, orang-orang yang mau meramaikan masjid, menghidupkan masjid, hanyalah orang-orang yang beriman. Berarti mafhumul lafaznya pengertiannya seperti hadis Nabi tadi. Berarti kalau ada orang-orang sahabat kita, saudara-saudara kita, mereka selalu aktif ikut meramaikan masjid, meramaikan rumah Allah, menghidupkan rumah Allah, maka orang tersebut masuk kategori orang-orang yang beriman kepada Allah. Bukan hanya iman kepada Allah, kemudian secara lengkap lagi wal yaumil akhir, dia beriman terhadap hari akhir, hari kiamat. Hari akhir itu hari kiamat, bahwa manusia setelah orang kita mati, meninggal, itu bukan kita habis, tapi justru meninggalnya kita semua nanti itu memasuki babak pertama di kehidupan berikutnya, yaitu hidup di alam akhirat. Kemudian terusnya ayat wa aqamas shalah wa ataz zakah. Mereka termasuk orang selalu mendirikan sholat, kemudian infak sedekah. Walam yakhsha illallah, dan orang-orang yang menghidupkan rumah Allah, walam yakhsha illallah, dia hanya takut kepada Allah. Kemudian fa'asa ulaika ayyakunu minal mutadin, mereka nanti termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil orang-orang yang senantiasa menghidupkan rumah Allah, insya Allah dibimbing oleh Allah. Umpamanya kita akan tersesat, diingatkan oleh Allah lewat teman kita, saudara kita. Karena janji Allah, orang itu nanti akan diberikan bimbingan oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan petunjuk
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kama qala Allah ta'ala, maka malan kok keterangan kolang dika sapa Allah ta'ala dalam kalau ini yang tadi innama ya'muru masajidallah, itu dalam surat At-Taubah ayat ke-18. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surat Al-Baqarah 114, waman adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Nah, kalau ayat ini asbabun nuzulnya ketika Nabi di Mekah, ya, dia sholat di dekat Ka'bah diusir orang-orang kafir Quraisy. Artinya Nabi berserta sahabatnya ingin melaksanakan ibadah, meramaikan rumah Allah, dihalang-halangi. Kemudian apa kaitannya dengan umatnya kita semua? Waman lan sapane wong adlamu kang luwih zalim sapa man mimman saking wong mana akan nyegah sapa man masajidallah ing pira masjid Allah, nyegah ayyudkara yen ta disebut via ing dalam masjid disebut apa ismu asma Allah, wasa'a dan berusaha sapa man fi kharabiya ing dalam oleh ngrobohake masjid, ulaika utawi dhewe kabeh iku makana ora ana lahum iku kedue dhewe kabeh man miman adlam ayat khuluwa ayat ulaik ayat khuluwa yen to mlebu sapa ulaik ing masjid illa khaifina angking kelawan sepi. Jadi ayat ini menerangkan siapa orang yang lebih zalim, siapa orang yang lebih teraniaya. Maksudnya apa? Orang yang dikatakan banget zalimnya, banget berbuat jahatnya, orang yang menghalang-halangi orang hadir ke masjid. Orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah disebut di masjid. Orang yang menghalang-halangi sehingga apa? Rumah yang dijadikan ibadah dirusak. Itu apa? Mereka lebih zalim, lebih jahat. Orang seperti itu ya mungkin di sekitar kita nggak akan terjadi seperti itu. Minimal hal yang berkaitan yang arahnya ke situ, dia masuk kategori orang yang berbuat zalim. Jadi pokoknya ada orang hadir ke masjid nggak boleh, ada orang bikin kegiatan di masjid nggak boleh, baca sholawat di masjid, taklim di masjid nggak boleh. Itu semua sama juga, orang menutup rumah Allah dijadikan untuk sebagai wasilah meningkatkan ketaatan ibadah kepada Allah. Orang seperti itu adalah apa? Orang yang dolimnya lebih besar. Orang yang dolimnya lebih besar. Lebih parah lagi, rumah Allah disita, dikunci. Lebih parah lagi, rumah Allah dihancurkan seperti kondisi yang sekarang di Palestina. Masjid-masjid dirobohkan, orang beribadah nggak boleh, sholat nggak boleh, sekolah nggak boleh. Adlam, orang seperti lebih besar kedzalimannya, lebih jahat. Nah, orang seperti itu nanti adab Allah wala adabul akhirati akbar. Adab Allah, siksa Allah kelak di akhirat lebih besar, lebih besar. Ya.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Ya, ta'muruna bil ma'ruf. Kuntum khaira ummatin, kalian ini termasuk umat yang paling baik. Ukhrijat linnas. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian ini termasuk umat Muhammad yang paling baik. Dikatakan umat yang paling baik yaitu apa? Jika mampu ta'muruna bil ma'ruf, mengajak hal-hal yang baik. Termasuk mengajak hal yang baik bukan hanya sholat jamaah aja, termasuk diantaranya sholat jamaah. DKM tidak putus-putus mengajak jamaah, termasuk apa? Menghidupkan suara toa. Itu bagian daripada apa? Mengajak lingkungan jamaah. Yuk sholat jamaah ke masjid. Tidak harus langsung seperti yang dikatakan Pak Jun tadi. Jadi masing-masing, itu semuanya punya apa? Punya alasan masing-masing gitu ya. Punya alasan masing-masing. Yang penting tujuan kita apa? Amar ma'ruf, ajak kebaikan, termasuk ajak sholat berjamaah lewat taklim ini, kemudian lewat kegiatan-kegiatan yang lain, itu bagian daripada amar ma'ruf. Jadi di situ kalimatnya amar ma'ruf didahulukan daripada mencegah kemungkaran. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar. Ya, mungkin itu persepsinya dia seperti itu, monggo mawon ya. Tapi kalau melihat pentingnya sholat jamaah seperti ini, yaitu apa? Dilihat dari sisi baiknya, dilihat dari sisi baiknya. Terutama apa? Mengajak orang yang paling dekat dengan kita. Siapa orang yang paling dekat dengan kita? Keluarga kita. Wa angdir ashiratakal aqrabin. Jadi Nabi sebelum berdakwah secara terus terang, dia berdakwah dengan keluarganya dulu, anak-anaknya, keluarganya. Termasuk keluarganya siapa? Teman-teman yang dekat. Teman-teman yang dekat mungkin bisa lewat apa? Lewat tempat kerja. Kemudian sering-sering ngobrol bareng lewat grup WA dan sebagainya. Wa angdir ashiratakal aqrabin. Sampaikan kepada mereka, berikan peringatan terhadap keluargamu yang paling dekat. Keluarga yang paling dekat ya keluarga kita. Keluarga kita yang paling dekat setelah keluarga kita ya teman-teman kita, saudara-saudara kita. Itu aja ya. Jadi orang-orang yang menghalang-halangi hadir ke masjid, orang yang menghalang-halangi, termasuk orang yang menghalangi hadir ke masjid, menghalangi itu apa? Ya mungkin orang-orang yang punya wewenang ingin mengadakan pengajian di masjid, nggak boleh. Harus izin, nggak boleh. Nah itu termasuk apa? Mimam mana'a masajidallah. Orang yang menghalang-halangi kemajuan agama secara umum. Kamaruya, masih berapa menit lagi Pak? Belum. Kamaruya, kaya dene keterangan ruya kang den critakake an Mujahid saking Mujahid radhiyallahu taala anhu, anna rajulan sak temne wong lanang jaa ketika sapa rajul ila bani Abbas mari ibni Abbas radhiyallahu taala anhu maqal mata kulu fi rajulin yakumul laili wa yasumun nahar wala yasyadu al jum'ata wala yusolli bil jamaati famata ala hadil hal fa ayyusain huwa. No, ini Pak ya. Mata kulu, apa yang kau katakan fi rajulin kepada seorang
Yaqulu yaqumu jumeneng sapa rajul al-laila ing wengi. Salat malam maksudnya. Ada seorang yang tiap malam itu salat ya. Wa yasumun nahar siangnya puasa, wa yasumun puasa peman an-naharo ing rinane. Jadi malam salat malam, mungkin tahajud, hajat dan lain sebagainya. Kemudian harinya siangnya puasa sunat. Tapi wala yashhadu al jum'ata, dia tidak pernah hadir sholat Jumat. Wala yusolli bil jamaati, dan dia tidak pernah sholat jamaah. Ya, jadi sholat munfaridnya oke. Sholat munfaridnya oke. Tapi tadi sholat jamaah itu sholat untuk menyempurnakan sholat pribadi kita, sholat sendiri kita. Kemudian dia rajin sholat malam, rajin puasa sunat, tapi tidak pernah hadir sholat Jumat, tidak pernah hadir sholat jamaah. Famata ala hadil hal, famata mongko mati sopoman ala hadil hal ing atase iki tingkah. Kalau dia mati, orang ini kondisinya seperti apa nanti gitu. Fa ayyu sa'in wa, ya seperti apa nanti kondisinya? Qala huwa linnar, Pak. Maksudnya apa? Siksa Allah, ancaman Allah menunggu. Ancaman Allah menunggu. Karena apa? Mungkin dia melaksanakan sholat sendiri, ya bacanya kurang pas, syarat rukunnya nggak beres, kemudian bacaan Qur'annya masih banyak yang salah. Karena dengan sholat jamaah semuanya itu akan saling ditutupi. Mungkin bacaan kita sholat kurang pas, dengan sholat jamaah ditutup dengan sholat jamaah. Karena sholat jamaah itu pasti sholat kita diterima dan pahalanya besar 27 derajat, 1 dibanding 27. Milih mana Pak? Beli Indomie tempatnya Pak Jono apa Indomie di tempatnya Pak Jono 2.500 ya, di Cadas 2.000, pilih yang mana Pak? Di Cadas 2.000, padahal jauh ya, kali ntar 500 kali 1 dus sudah berapa? Itu cuma 500. Itu selisihnya apa? 27. Ini apa? Untuk motivasi agar apa? Kita senantiasa sholat jamaah. Gimana Pak? Itu termasuk apa? Diudurin karena udur ya. Tidak bisa mendirikan sholat jamaah dengan komunitas, baik di masjid, di mushola, di tempat ibadah yang lain. Dulu pada tahun berapa itu Pak, waktu saya di awalnya di pondok baru sanawiyah kelas 2, teman saya bercerita mereka itu sudah melancong di Bali. Pada saat itu dia mau sholat Jumat susah. Nyari masjid, nyari tempat ibadah itu susah. Kalau umpamanya ada ojek naik motor udah berapa gitu. Itu dulu. Tapi zaman sekarang sudah beda. Itu berarti masuk kategori itu. Kita tidak bisa mengerjakan sholat jamaah, apalagi di komunitasnya yang komunitasnya apa? Komunitasnya Islam minoritas. Kalau melaksanakan ibadah itu terancam keamanan kita.
Qala wa linnari wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saking bencinya Nabi terhadap umatnya yang jauh dari sholat jamaah, salimu alal yahudi wan nasoro wala tusallimu ala yahudi ummati. Masuk Pak? Masuk Pak? Salimu alal yahudi wan nasoro wala tusallimu ala yahudi ummati. Jadi bersalamlah kepada Yahudi dan Nasrani, jangan kalian bersalam kepada Yahudi dari umatku. Jadi kata kalau orang Indonesia itu Yahudi pesek, itu Pak ya? Yahudi pesek. Kalau saya baca WhatsApp, ya, Yahudi di Indonesia ini ada 3. Yahudi itu ada 3. Yahudi 4, ada berapa? Yahudi asli yang di sono, yang Timur Tengah, di Bani Israel. Di Indonesia ada Yahudi pesek. Yahudi pesek ada 3. Yahudi pesek, ya Yahudi pesek ini pokoknya gambarannya itu ada 3 dia. Yahudi pesek orang Indonesia, orang Yahudi disebut Yahudi pesek. Nah, karena apa? Keturunan orang Indonesia nggak ada yang pancung, gambaran seperti itu Pak. Jadi saking bencinya Nabi seperti itu. Sallimu alal yahudi wan nasara wala tusallimu ala yahudi ummati. Bersalamlah kalian kepada orang Yahudi dan Nasrani yang asli, tapi jangan kalian bersalam dengan Yahudinya umat Yahudinya umat itu apa? Yaitu mereka mengaku Islam tapi jauh dari aturan Allah, jauh dari ketaatan, jauh dari ibadah, jauh dari apa? Dari aturan syariat Allah. Bahkan orang seperti itu apa? Akan disiksa lebih berat daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Qila man hum ya Rasulullah? Siapa itu? Nah, ini disampaikan. Siapa itu Yahudinya umatmu? Qila manhum ya Rasulullah? Qala alladzi na yasma'unal adzan wal iqama wa la yahduruna bil jamaah. Berapa ya? Siapa itu Yahudinya umat Muhammad? Qala alladzina yasma'una. Qala ndika sapa Nabi, alladzina wong akeh yasma'una kang rungu sapa ladina al adzana ing adzan wal iqamata lan iqamat wa la yahduruna lan mereka ora gelem teko bil jamaati kelawan salat jamaah. Yaitu alladzina yasma'una al adzan wal iqamah, mereka mendengar suara adzan dan iqamah tapi dia tidak mau wala yahdurunal jamaah, mereka tidak mau hadir mengikuti sholat jamaah. Berat Pak ya kalau mengikuti hadis ini termasuk apa? Kalimat yang mengeluarkan kalimat ini adalah apa? Mereka benar-benar apa? Ahli tarekatnya sudah tertata, keimanannya sudah tingkat tinggi. Lah untuk kita sebagai orang awam ya minimal ya maghrib yuk masjid penuhin, syukur isya dan subuh. Ya minimal paling tidak setiap hari masjid sekali cukup Pak ya, tidak usah 5 waktu. Syukur itu semuanya kalau bisa malah lebih baik. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan ghariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jamaah min alil ilmi wa alil iman wa alil taqwa wa alil ibadah
وللدعاء وللرزق وعلى القرآن وعلى الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والطير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.